Shalom semua. Salam. Kita akan memulai ibadah doa online kita pada malam hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Kita buka dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Pada malam hari ini kami akan memulai ibadah doa online kami. Berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian, oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup
tahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang berikan. Sampai kapanpun aku muliakan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai dengan ayat 22. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai 27. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Pendengar atau pelaku firman, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan jangan lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya. Firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema pelaku firman Tuhan. Yang pertama kita lihat di sini yaitu ayat yang ke-19 ya sampai dengan ayat 21 menggambarkan kepada kita tentang yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia. Manusia pada dasarnya itu lebih banyak berbicara daripada mendengarkan perkataan orang, terutama perkataan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita supaya lebih baik mendengar daripada
banyak berbicara. Ya, dikatakan tadi lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah, ya, lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Nah, pertama-tama kalau kita perhatikan, Tuhan menciptakan manusia itu dengan dua telinga, ya, dengan dua telinga supaya kita bisa banyak mendengar daripada berbicara. Karena semakin banyak berbicara, biasanya orang akan semakin banyak salah. Itu udah pasti, ya, tidak terkontrol. Tetapi ketika kita mendengarkan apapun yang diungkapkan orang dan kita simak baik-baik, kita perhatikan setiap perkataannya itu, setelah itu baru kita berbicara atau membalas atau menyahut dengan baik. Kenapa dengan baik? Karena kita sudah olah dulu di dalam hati kita. Kita sudah pikirkan dulu. Kenapa? Karena kita sudah mendengar. Jadi ada waktu di dalam diri kita, hati kita untuk menahan perkataan itu, kapan harus diungkapkan, ya, dan bagaimana cara mengungkapkan untuk menyahut atau membalas perkataan orang-orang yang berlawanan kata atau bersoal jawab dengan kita. Nah, jadi firman Tuhan mengajarkan supaya dengarkan dulu baik-baik, makanya dikasih telinga dua supaya lebih banyak kita mendengarkan daripada berkata-kata. Itu yang pertama. Kemudian tidak hanya mendengarkan, tetapi dikatakan tadi di situ menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, kadang-kadang kita kalau firman Tuhan ini kita bacakan sampai ke bawah itu, kadang-kadang dikatakan kita sebagai pelaku firman, tetapi di sisi yang lain sebagai orang yang membohongi. Kenapa membohongi? Karena sekarang kita berkata A, besok kita berkata B. Kalau kita tidak melakukan sesuai dengan yang firman Tuhan katakan itu, maka dikatakan tadi menipu diri sendiri, ya kan? Membohongi diri sendiri, dan termasuk membohongi orang lain. Nah, oleh karena itu tadi di awal tadi, dengarkan baik-baik supaya segala sesuatu yang kita dengarkan itu boleh kita simak di dalam kehidupan kita, supaya dapat juga kita lakukan. Bahkan semua yang kita ungkapkan, semua yang kita katakan itu bukan hanya kita katakan saja kepada orang lain, tetapi kita sendiri pun akan melakukan sesuai dengan yang kita ungkapkan, sesuai dengan yang firman Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang dikatakan pelaku firman Tuhan. Jadi tidak hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku, yaitu ayat 22. Kemudian itu sampai ayat yang ke-24, ayat yang ke-25 dikatakan meneliti firman Allah. Ya, ketika kita mendengarkan, menyimaknya dengan baik, sama dengan meneliti sebenarnya. Jadi bisa memilah-milah, ya, apa yang harus kita ungkapkan, bagaimana kita cara menjawab, ya. Nah, jadi memilih, ya, meneliti, ya, firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu benar-benar menjadi satu saringan atau satu filter di dalam diri kita, ya, sehingga kita tidak menjadi berdosa ketika mengungkapkan perkataan-perkataan kepada orang lain. Kemudian ayat yang ke-26-nya dikatakan di situ. Nah, di sini dikatakan mengekang lidah, ya kan? Kalau kita banyak menyimak perkataan orang, berarti kita kan sedikit mengeluarkan kata-kata, tetapi perkataan yang kita ungkapkan itu sungguh-sungguh bermakna bagi orang-orang yang mendengarkan. Kalau kita lihat di dalam Amsal itu kan dikatakan di sana bahwa perkataan yang diungkapkan tepat pada waktunya itu seperti emas di pinggan perak. Jadi sangat berharga sekali, sangat mahal. Semua perkataan-perkataan itu sangat berguna, bermanfaat bagi orang yang mendengarkan. Tapi semakin banyak kita berbicara tidak karu-karuan, bukannya menjadi berkat bagi orang, tetapi jadi menjadi sandungan. Dan yang terakhir dikatakan firman Tuhan di sini memiliki kepedulian terhadap orang lain. Karena dikatakan tadi di sini ayat yang terakhir, ayat yang ke-27 dikatakan di sini, ya, ibadah yang murni dan yang tak bercacat ialah, ya, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri sendiri tidak tercemar oleh dunia. Jadi selain kita tadi meneliti, harus ada kepekaan terhadap orang-orang di sekeliling kita, peduli terhadap orang lain, memperhatikan orang lain. Karena tidak mungkin kita katakan kita pelaku tetapi kita menutup diri, ya kan? Jadi tidak mau peduli orang lain, yang penting diri saya sendiri. Nah, itu bukan pelaku namanya.
Kalau hanya untuk kepentingan diri sendiri, maka kita dikatakan itu menipu. Kita mengajari orang lain bisa, tetapi di dalam diri kita sendiri kadang-kadang kita terjebak di dalamnya. Kita mengatakan A, yang kita lakukan adalah B, itu bertolak belakang. Jadi supaya firman Tuhan itu benar-benar terjadi dan kita menjadi pelakunya, cepatlah untuk mendengar, dikatakan tadi, tapi lambat untuk berkata-kata, kemudian lambat untuk marah, dan dengarkanlah firman Tuhan dan selidiki di dalam hati kita. Teliti firman Tuhan itu, jagalah lidahmu, dan pedulilah terhadap orang-orang di sekeliling kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk renungan kami yang singkat ini. Bapak, biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan. Bantu kami senantiasa supaya kami tidak hanya boleh berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, tidak hanya mendengarkan, tetapi sungguh-sungguh kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Supaya semua kami jemaat-Mu Tuhan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Sehingga perilaku kami, kata-kata kami sungguh-sungguh menjadi satu pedoman, satu hikmat bagi orang-orang yang mendengarkan Tuhan, sehingga mereka diberkati semua, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah Engkau kekal selamanya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus berkati anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Cukupkan segala kebutuhan mereka, berikan mereka kesehatan, berkati pelayanan guru-guru sekolah minggu, berkati juga anak-anak sekolah minggu supaya bisa menjadi anak-anak yang berguna bagi kedua orang tua mereka dan bangsa negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Fajar Baru. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, untuk segala sesuatu yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan. Kami percaya karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu Gereja GSDA Fajar Baru ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini seluruh jemaat-Mu Gereja Fajar Baru dalam keadaan baik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga yang mencukupkan segala kebutuhan kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan juga kesehatan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Jika ada di antara kami Tuhan yang sedang sakit pada malam hari ini, Engkau ulurkan tangan yang penuh kasih untuk menjamah menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya saat ini mereka sudah sembuh Tuhan. Dan jika mereka dalam pergumulan atau beban masalah yang berat Tuhan, Engkau melepaskan mereka dari beban dan pergumulan mereka ya Bapa. Tuhan, kami serahkan juga Ibu Gembala Tuhan dan juga Bapak Rahmat sebagai wakil Gembala. Biarlah Tuhan boleh membimbing kami Tuhan sesuai dengan pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka Tuhan. Berkati keluarga mereka juga ya Bapa. Bahkan semua pengerja Tuhan, kami percaya Engkau juga menolong, memberikan kesehatan di antara kami Tuhan untuk boleh membangun gereja kami ini Bapa. Tuhan, kami percaya walaupun dalam masa-masa COVID ini kami tidak dapat beribadah, namun kami tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami, Tuhan yang memimpin kami ya Bapa. Biarlah kami tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa di surga, dalam Yesus terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa negara kami.
Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa kami Tuhan, supaya kiranya Tuhan campur tangan menolong memulihkan bangsa kami ini, khususnya saat-saat sekarang ini Tuhan, untuk COVID-19 ini Tuhan, Engkau tolong supaya secepatnya bangsa kami ini Tuhan boleh melalui semuanya ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin kami, Pak Presiden, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, wakilnya, para menteri, sampai aparat yang paling rendah sekalipun. Tuhan, Engkau memberikan mereka hikmat bijaksana di dalam melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan lindungi mereka Tuhan, bahkan keluarga mereka dari orang-orang yang jahat Tuhan. Bahkan dari orang-orang yang merongrong bangsa kami ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selamanya. Kami tutup ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jadi orang Kristen jangan cuma bicara, ngalor ngidul cerita, gak ada buktinya. Suka dengar khotbah keren Bapak Pendeta, tapi pulang gereja lupa semuanya, tersinggung sedikit aja langsung marah, gila kecewa sekali aja langsung putus asa. Hai, Kristen katanya, lain katanya, kalau cuma bicara gak akan ada dampaknya. Kristen katanya, lain katanya, jangan cuma wacana, harus ada buahnya.